Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba memperbaiki dan merestorasi kipas angin yang tadinya sangat kotor dan rusak di berbagai part. Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Yang pertama, kita bongkar semua partnya, tetapi pada saat kita bongkar kita tandai. Kalau perlu pada saat kita mau bongkar kita foto, dan bagian-bagian dari kabel-kabelnya kalau saya itu tidak memotong semuanya supaya saya bisa menandai warna-warna kabelnya. Karena pada pemasangan kabel tegangan jika salah bisa menyebabkan dinamonya terbakar. Kasihan karena dinamo ini kita lihat masih bagus sekali dan masih original. Langkah kedua adalah kita perbaiki dinamonya. Nah, Anda bisa tonton pada video-video saya sebelumnya untuk perbaikan mendetail tentang dinamo kipas angin. Di sini saya hanya menunjukkan bagaimana cara pasangnya. Untuk dinamo kotak seperti ini yang paling perlu adalah posisinya. Posisi itu kita taruh dulu yang bawah agar lubang baut itu tepat. Karena kalau sudah dipasang nanti tidak pas, akan tertutup lubang baut yang ke bodi. Nah, ini caranya, kita tandain lalu baru kita cari posisi bagian atasnya. Nah, setelah ketemu kita tandai, baru kita pasang bautnya, kita kencangkan agar dinamo tidak longgar yang menyebabkan nanti rotor dan angker itu beradu dan menyebabkan macet kipas angin. Nah, kemudian mengenai warna-warna kabel juga bisa Anda tonton pada video saya sebelumnya, tetapi di sini karena tadi saya memotongnya tidak semuanya, maka di sini jadi mudah untuk penyambungan kembali atau disolder kembali. Lalu ini bagian selektor kecepatan 1 2 3 dan 0, itu kita semprotkan sedikit kontak cleaner agar tidak kesat atau keras yang menyebabkan nanti plat di dalamnya patah. Nah, ini cara semprotnya, tidak perlu kita bongkar, kita cari lubang-lubang kecil. Nah, kita masukkan saja, kita semprot ke situ. Sambilan kita coba-coba putar. Nah, kalau belum terlalu lancar kita semprotkan lagi. Nah, kemudian kita pasang saklar tadi, selektor ke bodinya. Nah, ini kalau terbalik nanti posisinya akan terbalik kecepatannya karena harus kita bongkar lagi kipas angin. Nah, ini saya menyambung kabel kuning kecepatan, lalu nanti ada kabel merah, kabel hitam. Nah, untuk maspion kabel utama lilitan kecepatan itu merah, kuning, hitam. Jadi merah dan kuning dan hitam. Nah, ini menunjukkan kecepatan. Kemudian kabel utamanya, nah terlihat di situ saya tidak memotong habis supaya gampang. Kabel coklat saya kembalikan lagi ke coklat. Nah, jadi kenapa menjadi gampang memasang kabel-kabelnya? Karena tadi saya tidak potong semua kabel khususnya untuk menandai warna-warnanya. Karena kalau salah kita memasang kabel utama seperti kabel putih ini pada maspion, kipas maspion itu sebagai kabel utama. Nah, itu capek kita ngerjakan lilitan dinamonya atau lain-lainnya. Ketika kita pasang, dinamo akan terbakar. Dan ini tahap berikutnya adalah kita sambung semuanya, lalu kita tes. Nah, kalau sudah tidak ada masalah, kita rapikan kabel-kabelnya supaya tidak terhimpit atau terkena baut pada saat kita mengikat casingnya. Untuk semua part seperti selektor begini yang sudah lama biasanya itu kesat. Nah, kita semprot juga, lalu kita pasang. Perhatikan tanda 01-nya yaitu on atau off, jangan terbalik. Karena rencananya ini kipas kalau hasilnya bagus mau kita coba untuk berbisnis menjual barang rongsok. Nah, mungkin buat teman-teman yang menonton video kita ini bisa menginspirasi Anda untuk pertama perbaiki, lalu bisa menjadi bisnis menjual atau merestorasi ulang kipas angin yang sudah kotor dan hancur, lalu dikanibal, ditukar-tukar partnya dengan yang original, lalu bisa untuk menghasilkan
pendapatan. Nah, ini sudah dites, kipasnya berputar lancar. Di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah pada saat sudah dipasang kipas, apakah kipasnya itu baling? Karena kalau baling nanti kipasnya akan bergetar. Nah, kalau baling, untuk pencegahannya adalah Anda kuatkan baut pengikatnya. Jika tidak teratasi, berarti Anda harus cari kipas lain, karena kipas itu sudah baling akibat overheat dari dinamonya. Nah, setelah kita tes ternyata swingnya tidak berfungsi. Nah, kita bongkar. Nah, itu cara pembongkarannya, kita songket dengan ujung plat tipis. Lalu kita perhatikan apa-apa saja yang kira-kira menjadi penyebab loss-nya atau tidak berfungsinya. Kerusakan itu bisa dua, dinamo dan gear-gearnya. Nah, untuk detailnya Anda nonton video sebelum ini, itu ada bagian perbaikan dinamo pemutar swing kipas. Nah, setelah selesai kita tes kipasnya. Nah, ini sudah berputar, swing sudah bagus, putarannya tidak bergetar, kelihatan dari video ini. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat untuk perbaikan dan merestorasi kipas. Assalamualaikum.